Selamat pagi bagi kita semua, salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita lebih dulu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau mau perkenankan kami menikmati hidup di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami masing-masing, biarlah kuasa kasih-Mu di dalam firman-Mu membekali dan menguatkan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai hati dan pikiran kami agar firman-Mu bertumbuh dan berakar dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan harian tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 13. Saya akan baca untuk kita. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sekali lagi saya bacakan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali firman Tuhan menyapa kita dengan konsep hidup apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan selama ini. Kita menganggap bahwa apa yang kita inginkan dan apa yang kita rindukan itu adalah sesuatu yang menyempurnakan hidup kita, seperti harta atau tahta kuasa. Benarkah demikian? Artinya, identitas yang kita inginkan selama ini adalah ketika orang dapat berkata kepada kita seberapa banyak uang kita, apa yang kita pakai, atau sehebat apa kita. Itulah yang kita inginkan. Sementara kita belum pernah mendapatkan identitas kita dari Tuhan. Justru di pagi ini kita mendapat peringatan keras melalui firman Tuhan untuk mengubah identitas kita itu, membuka atribut hidup kita, yaitu menanggalkan hidup menurut daging dan mengubah hidup kita di dalam Roh Kudus. Menanggalkan hidup menurut daging dan mengubah hidup dalam Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, mungkin menjadi satu pertanyaan yang kontekstual bagi kita, yaitu apakah kita tidak butuh hidup di dunia ini? Apakah kita tidak butuh hidup di dunia ini? Atau apakah kita tidak perlu menikmati apa yang ada di tengah-tengah dunia ini? Pasti kita akan jawab, kita tidak akan pernah hidup tanpa dunia ini. Kita tidak akan pernah hidup tanpa apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah barometer bagi kita setiap manusia. Namun persoalan yang kita hadapi adalah sebagaimana kita memperhatikan apa yang menjadi makanan jasmani kita supaya tubuh kita sehat. Demikianlah hendaknya kita memperhatikan apa yang menjadi makanan rohani supaya jiwa kita pun menjadi jiwa yang sehat dan kuat. Oleh sebab itu penting sekali kita memperhatikan makanan rohani kita, karena sangat menentukan pertumbuhan rohani kita. Seperti apa yang dituliskan dalam firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa dan bagaimana itu kebenaran? Itulah yang menjadi pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita. Apa dan bagaimana itu kebenaran?
Jika kita hidup dalam kebenaran, maka kita hidup dalam kejujuran. Artinya, kejujuran dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Kedua hal ini akan membuahkan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya orang yang mau hidup jujur dan benar, dia harus memiliki dasar hidup yang jelas dan yang pasti. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, kegagalan hidup bukanlah karena diakibatkan faktor yang besar, namun hal kecil pun bisa membuat kita kalah, membuat kita kembali dikuasai oleh hidup daging. Karena itu kita tahu hidup kedagingan itu adalah hidup yang dikendalikan oleh sifat daripada manusia itu sendiri, di mana hidup kedagingan itu adalah cara hidup, pola berpikir yang tidak melibatkan firman Tuhan. Kita ingat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa hidup kedagingan itu adalah hidup yang dikendalikan oleh sifat manusia, pola berpikirnya atau cara hidupnya yang tidak melibatkan firman Tuhan. Hidup yang tidak memiliki dasar yang pasti akan mengalami hidup yang mengambang. Karena itu jika dikatakan kita harus hidup di dalam kendali oleh Roh Kudus, berarti dia harus memiliki dasar dan pola hidup yang pasti, seperti apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 tadi. Hanya ada satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang pasti. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap orang yang hidup di bawah kasih karunia akan memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu berarti hidupnya ada di dalam kasih karunia. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang digerakkan oleh kasih karunia, yaitu suatu pribadi yang hidup di dalam Yesus. Namun tidak begitu saja. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus harus memiliki proses untuk menuju kedewasaan di dalam kasih karunia. Tidak begitu secara otomatis. Iman kita juga harus teruji, pola hidup kita juga harus teruji, cara berpikir kita juga teruji. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, iman kita harus menunjukkan buah yang teruji. Mari kita kembali tertuju kepada firman Tuhan yang mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jemaat yang terkasih, apa dan bagaimana kita saat ini? Mari kita membuat ketegasan. Apakah kita ingin hidup dalam firman-Nya menurut rohnya, atau sebaliknya? Kita hidup dalam kedagingan. Kita tidak bisa berkata saya pilih kedua-duanya, atau 50-50, atau sekaligus saya hidup. Saya hidup melalui Roh Kudus dan saya hidup di dalam kedagingan. Namun firman Tuhan menginginkan dari kita suatu ketegasan. Kita harus mampu memilih di dalam ketegasan itu, memilih kehidupan yang baik dan yang benar. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 itu, apapun kondisi kehidupan kita, dikatakan di sana, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau pasti, aku akan memuntahkan engkau
dari mulut. Kita tidak bisa memilih kedua-duanya, tetapi kita harus memilih yang pasti. Apa yang Anda pilih pada pagi hari ini? Ingat, saat ini kita tidak lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Saat itulah kita mulai hidup dalam kedagingan. Saat kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, maka pada saat itulah kita hidup di dalam daging. Kadang kita tidak sadar itu, karena ada keinginan dan ambisi yang harus kita capai. Ada target daripada hidup kita. Seperti apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 6 itu, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jika kita hidup menurut daging, berarti kita memikirkan hal-hal yang bersifat daging, tidak berpikirkan yang rohani, tidak pernah menganggap kesalahan itu adalah dosa, kesalahan itu adalah pelanggaran. Tapi ketika kita hidup di dalam daging, apapun kesalahan yang kita lakukan, itu adalah bagian cara dan pola hidup bagi kita. Namun pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita di dalam firman-Nya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Tuhan Allah. Kita ingat, sekalipun Anda sukses di dalam kehidupan duniawi dan tidak pernah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, ingat dan sadarlah bahwa Anda di dalam perseteruan dengan Tuhan. Jangan pernah takut menjadi anak-anak dalam kebenaran. Jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan menjadi anak-anak terang. Selamat beraktivitas. Jadilah anak-anak terang dan anak-anak kebenaran. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menyapa dan mengingatkan kami Tuhan, untuk tidak membahagiakan hidup kami dengan pola dan cara berpikir duniawi. Namun kami akan selalu berserah kepada Tuhan, supaya hidup kami dibimbing oleh Roh Kudus, supaya kami dapat mengalahkan kuasa-kuasa duniawi yang telah merampas kami Tuhan dari tangan, yang merampas kami dari kebenaran-Mu. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, buat pagi hari yang indah ini. Begitu besar kasih setia-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami akan mengandalkan kasih setia-Mu dan berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan apapun yang menjadi aktivitas mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berikan kepada kami kedamaian. Biarlah Tuhan kami saling mengasihi dan mencintai. Biarlah Tuhan kami menghormati pemimpin negara kami. Dan biarlah Tuhan kami mendahulukan saling hormat dan menghormati. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu HKBP, buat pemimpin gereja-Mu Puipurus sampai dengan para pelayan di tingkat pos pelayanan. Kami yakin bahwa Tuhan memberkati semuanya, memberkati setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memakai kami semua jemaat HKBP dan semua penatua dan pimpinan gereja-Mu di HKBP untuk semakin gigih, semakin kuat dalam memberitakan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Cukupkan Tuhan apa yang menjadi program dan anggaran di tengah-tengah gereja-Mu, agar pelayanan di gereja-Mu tidak pernah terbentur oleh karena darah. Namun kami yakin, biarlah Tuhan apa yang kami lakukan di tengah-tengah pelayanan kami menjadi kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, cukupkan segala kehidupan kami. Kami juga berdoa secara khusus buat jemaat HKBP Surabaya.
Angkat tangan-Mu Tuhan untuk memberkati setiap kehidupan kami, setiap apa yang kami kerjakan. Begitu juga dengan program-program pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, dan khusus Tuhan, di mana gereja-Mu akan mengadakan pesta pembangunan pada tanggal 26-27 Juni yang dihadiri oleh Ibu Paulus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan lebih memberkati kehidupan kami, karena kami akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Karena doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, atas nama Parhaladu kami mengucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa berdoa, selalu bahagia di dalam Tuhan. Selamat bekerja dan selamat berkarya. Salam sehat dan